Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhan Fadil dengan NIM 2305120404. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah internet. Pada slide ini, kita akan membahas sejarah penting dari internet. Internet bukan hanya sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, tetapi ia juga telah berkembang menjadi sebuah ekosistem komunikasi dan informasi yang sangat penting bagi peradaban modern. Di berbagai aspek kehidupan, internet telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, dalam pendidikan, internet memungkinkan akses ke berbagai sumber daya belajar dari seluruh dunia. Dalam bisnis, internet memungkinkan transaksi terjadi dengan lebih cepat dan efisien, baik secara lokal maupun internasional. Tidak hanya itu, dalam hiburan, internet telah menciptakan berbagai platform baru seperti streaming video, game online, dan media sosial yang mampu menarik miliaran pengguna setiap harinya. Setelah mengerti pengertian dari internet, mari kita kembali ke masa lalu untuk menilik kembali bagaimana internet terbentuk. Pada mulanya, internet memiliki akar yang dalam pada tahun 1969 melalui proyek ARPANET, merupakan bagian dari program riset yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini dirancang dengan tujuan utama untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan dari serangan nuklir. Namun, di luar fungsinya dalam dunia militer, ARPANET juga berhasil menghubungkan berbagai institusi akademis, sehingga memungkinkan pertukaran informasi ilmiah secara lebih cepat dan efisien. Peristiwa penting dalam sejarah ARPANET terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, ketika pesan pertama berhasil dikirim dari Universitas California, Los Angeles, UCLA, ke Stanford Research Institute, SRI. Meskipun pesannya sederhana, hal ini menandai awal dari jaringan global yang kita kenal sekarang sebagai internet. Lalu setelah keberhasilan ARPANET, tantangan berikutnya adalah menciptakan standar komunikasi yang dapat digunakan oleh berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Inilah yang akhirnya mengarah pada pengenalan protokol TCP/IP pada tahun 1983. Protokol ini menjadi tulang punggung komunikasi internet hingga saat ini. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas untuk memecah data menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirimkan melalui jaringan, kemudian menyusunnya kembali ketika tiba di tujuan. Di sisi lain, IP atau Internet Protocol bertanggung jawab untuk menentukan alamat tujuan dari setiap paket data. Secara sederhana, IP berfungsi seperti peta, memastikan bahwa data dikirim ke lokasi yang tepat. Dengan pengenalan TCP/IP, jaringan komputer di seluruh dunia dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang lebih konsisten dan tentunya efektif. Lalu berlanjut ke tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer yang bekerja di CERN, memperkenalkan World Wide Web atau yang lebih kita kenal dengan WWW atau WWW, yang merupakan terobosan besar dalam dunia internet. WWW adalah sistem yang memungkinkan dokumen-dokumen di internet dihubungkan satu sama lain melalui hyperlink. Sebelum WWW, internet hanyalah alat komunikasi antar komputer yang kompleks dan tidak user-friendly. Namun dengan adanya WWW, akses ke informasi menjadi lebih mudah dan intuitif. Teknologi HTML atau Hypertext Markup Language juga diperkenalkan oleh Berners-Lee, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memformat halaman web. WWW juga menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang menjadi standar utama dalam mengakses dan mentransfer dokumen di internet. Dengan WWW, internet berubah dari sekedar jaringan komunikasi menjadi platform informasi global yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Lalu berikutnya kita masuk ke browser. Browser pertama, Mosaic.
Seiring dengan perkembangan www, kebutuhan akan alat yang mudah digunakan untuk mengakses halaman web menjadi semakin mendesak. Inilah yang mendorong pengembangan Mosaic, browser web pertama yang menjadi populer di kalangan pengguna. Mosaic yang dikembangkan oleh Mark Andreessen dan timnya di National Center for Supercomputing Application atau NCSA memperkenalkan antarmuka grafis yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Sebelum Mosaic, penggunaan internet lebih banyak dilakukan melalui perintah teks yang tentu saja membatasi penggunaannya bagi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Dengan Mosaic, siapapun bisa menjelajahi internet dengan lebih mudah sehingga meningkatkan popularitas www secara signifikan. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu mesin pencari revolusi informasi. Dengan semakin banyaknya halaman web yang bermunculan, kebutuhan untuk menemukan informasi secara efisien menjadi semakin mendesak. Inilah yang memicu perkembangan mesin pencari. Salah satu mesin pencari pertama yang berpengaruh adalah Yahoo, yang didirikan oleh Jerry Yang dan David Willow pada tahun 1994. Awalnya Yahoo berfungsi sebagai direktori situs web yang diatur dalam hierarki. Namun, seiring dengan pertumbuhan internet, fungsi pencarian ditambahkan untuk memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan lebih mudah. Mesin pencari lain yang lebih revolusioner adalah Google, yang didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Google memperkenalkan algoritma PageRank yang mempertimbangkan jumlah dan kualitas tautan yang mengarah ke sebuah halaman untuk menentukan relevansinya. Ini menghasilkan hasil pencarian yang lebih akurat dan relevan, menjadikan Google sebagai mesin pencari paling populer di dunia. Hingga kini Google terus berinovasi dengan menambahkan berbagai layanan seperti Google Maps, Google Drive, dan Google Scholar. Lalu masuk ke tahap internet berikutnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah media sosial, penghubung dunia. Media sosial telah berkembang dengan pesat dan menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Platform pertama yang dianggap sebagai media sosial adalah 6 Degrees, yang diluncurkan pada tahun 1997. 6 Degrees memungkinkan pengguna untuk membuat profil, menambahkan teman, dan mengirimkan pesan, yang merupakan cikal bakal dari jejaring sosial modern. Namun, terobosan besar dalam dunia media sosial datang dengan pendirian Facebook. Facebook sendiri didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Awalnya, Facebook hanya ditujukan untuk mahasiswa, tetapi dengan cepat berkembang menjadi jejaring sosial global yang digunakan oleh miliaran orang. Facebook memungkinkan penggunanya untuk membuat profil pribadi, berbagi konten, dan berinteraksi dengan teman dan keluarga. Lebih dari sekedar alat komunikasi, media sosial telah mengubah cara kita terhubung satu sama lain, membentuk komunitas, dan menyebarkan informasi. Lalu kita masuk ke bagian akhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, internet telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dari proyek ARPANET yang bersifat militer, hingga era digital saat ini yang lebih terbuka dan inklusif. Sejarah internet mencerminkan perjalanan luar biasa umat manusia dalam menciptakan alat yang mempercepat keterhubungan global. Internet bukan hanya sekedar alat teknologi, tetapi juga simbol dari kemajuan manusia dalam mengejar pengetahuan dan konektivitas. Dengan terus berkembangnya internet, kita akan terus melihat inovasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan fisik di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.